Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari homogenitas dengan data, yaitu suatu penilaian tentang hasil belajar siswa SMA 2 Muara Enim sebanyak 30 orang dengan dua nilai, yaitu nilai UAS dan nilai UTS, dan didapatkan data sebagai berikut. Jumlah data yaitu 30. Yang pertama, kita mencari hipotesisnya, yaitu HO adalah data nilai UAS dan nilai UTS berasal dari populasi yang sama atau homogen. Satunya data nilai UAS dan nilai UTS tidak berasal dari populasi yang sama atau tidak homogen. Nah, yang kedua itu taraf signifikan, kita menggunakan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, pengujian statistik di mana F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Yang pertama yaitu nilai UAS sama dengan STDEV. Kita masukkan nilai UAS. Kita enter. Ini kita sudah mendapatkan nilai UAS-nya. Dan kita lanjutkan untuk mencari nilai UTS sama tadi dengan cara STDEV. Sama dengan STDEV. Enter. F hitung, sekarang kita mencari F hitung, di mana F hitung yaitu standar deviasi terbesar dibagi standar deviasi terkecil, sama dengan dibagi L7. DK1 ini adalah derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan yaitu N dikurang 1 atau jumlah data dikurang 1. Jadi jumlah datanya yaitu 30 dikurang 1 sama dengan 29. DK2-nya juga 30 dikurang 1 sama dengan 29. F tabelnya yaitu sama dengan F fin V 0,05. Kita masukkan taraf signifikannya, titik koma, kita masukkan 29, titik koma, 29. Derajat kebebasannya kita masukkan, tutup kurung, oke. Nah, jadi kita di mana F tabel F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka kita kasih kesimpulan data nilai UAS dan nilai UTS
berasal dari populasi yang sama atau homogen. Baiklah, inilah cara mencari homogenitas dari data nilai UAS dan nilai UTS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dengan data yang sama seperti homogenitas tadi, yang pertama kita akan mencari yang nilai UAS, yaitu di sini sudah saya tuliskan XI-nya, di mana XI nilai UAS yang sudah terdapat 2 angka, maka ditulis 1 angka saja. Di sini saya sudah buatkan. Terus, kita ke hipotesis terlebih dahulu, di mana HO-nya adalah data nilai UAS matematika berdistribusi normal. HA-nya data nilai UAS matematika berdistribusi tidak normal. Lanjut kita ke FI, di mana rumusnya itu sama dengan countif nilai UAS titik koma ke XI, tutup kurung, enter. Ini sudah kita dapat 1, terus kita draft ke bawah. Nah, di sini jumlahnya itu dengan rumus sama dengan sum. Kita tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Sudah dapat jumlahnya 30. Selanjutnya kita F-kum sama dengan FI. Yang keduanya yaitu F sama dengan FI ditambah F-kum yang atas. Karena F-kum ini adalah frekuensi kumulatif. Kita draft ke bawah. Sudah didapat. Selanjutnya kita ke Fs, di mana Fs ini yaitu F-kum dibagi N jumlah, sama dengan F-kum dibagi jumlahnya kita F4. Klik F4 karena supaya dia tidak bergeser. Kita enter dan juga kita bisa draft ke bawah. Selanjutnya itu kita mencari Z, di mana Z itu rumusnya XI dikurang X bar dibagi simpangan baku. Jadi kita akan mencari X barnya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan average nilai UAS tutup kurung, oke. Dan juga simpangan bakunya itu sama dengan STDF nilai UAS tutup kurung, oke. Di sini sudah kita dapatkan kata-kata yaitu 69,26667 dan simpangan bakunya yaitu 19,210151. Selanjutnya kita akan mencari Z sama dengan buka kurung X1 dikurang X barnya kita klik F4 tutup kurung dibagi simpangan bakunya juga kita klik F4 enter. Nah, di sini bisa kita tinggal drop aja ke bawah. Tuh. Selanjutnya kita akan mencari FT, yaitu dengan rumus sama dengan norm dis pakai S Z enter.
Selanjutnya kita drag aja ke bawah. FT dikurang FS-nya yaitu sama dengan FT dikurang FS-nya, enter. Yang sudah kita dapat, kita drag aja ke bawah. Terus mutlak FT dikurang FS-nya di mana sama dengan ABS FT dikurang FS, tutup kurung, enter. Di sini sudah kita dapat. Kita dragkan aja ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari D atau F hitung, yaitu dengan cara sama dengan max dari mutlak FT dikurang FS. Kita tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah dapat maksimalnya yaitu 0,1185667. Untuk K-nya yaitu F-table, di mana saya dapat di internet dengan mencari taraf signifikannya 0,05 atau 5% dengan jumlah datanya yaitu 30. Jadi sudah didapat 0,24. Nah, kembali kita ke hipotesis dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, karena F mutlak FT dikurang FS yang terbesar lebih kecil dari F-table 0,24, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya, karena mutlak FT dikurang FS lebih kecil dari F-table, maka HO diterima. Jadi, data nilai UAS matematika berdistribusi normal. Baiklah, inilah hasil dari data nilai UAS. Selanjutnya kita ke data nilai UTS. Selanjutnya nilai UTS. Yang pertama kita akan menyusun nilai UTS ini dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan cara klik kanan, sort, terus kita pilih small to largest. Nah, ini sudah berurutan. Nah, untuk hipotesisnya yaitu kita buat HO-nya adalah data nilai UTS matematika berdistribusi normal. Yang HA-nya data nilai UTS matematika berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita ke XI, di mana X ini sudah saya jelaskan tadi, sudah saya buat juga. Terus kita ke FI sama dengan countif nilai UAS, nilai UTS, titik koma XI, tutup kurung, enter. Sudah kita mendapatkan ini, kita draft ke bawah. Nah, untuk jumlahnya itu sama dengan saham. Kita dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah dapat 30 sama F kumnya yaitu sama dengan FI untuk yang pertama. Yang keduanya yaitu sama dengan
FI ditambah Fkum yang atas, enter. Di sini bisa kita draft juga. Sampai ke bawah. Untuk Fx-nya yaitu sama dengan Fkum dibagi N. Fkumnya 2 dibagi jumlah 30 dan kita klik F4. Enter. Terus kita draft juga ke bawah. Nah, sudah didapat. Terus kita mencari Z, di mana Z itu XI dikurang X bar dibagi S. Jadi kita cari X barnya dulu, yaitu sama dengan average nilai UTS. Enter. Untuk simpangan bakunya itu sama dengan STDF sama nilai UTS ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah dapat, yaitu rata-ratanya 68,2 dan simpangan bakunya 16,52459. Z-nya yaitu sama dengan buka kurung XI dikurang X barnya dan klik F4, tutup kurung dibagi simpangan bakunya, klik F4 juga, enter. Nah, di sini sudah dapat, kita draft aja ke bawah. Nah, untuk FT-nya yaitu sama dengan norm dis yang Z, tutup kurung, enter. Terus kita draft juga ke bawah. Untuk FT dikurang FS-nya sama dengan FT dikurang FS, enter. Terus sudah dapat. Nah, selanjutnya itu mutlak FT FS dengan rumus sama dengan ADS FT kurang FS, tutup kurung, enter. Kita drop sampai ke bawah. Nah, di sini kita cari D-nya. D di mana yaitu F hitung sama dengan max dari mutlak FT dikurang FS. Kita tutup kurung, enter. Nah, sudah didapat. K-nya juga sama, F tabel seperti yang nilai UAS tadi, yaitu 0,24. Nah, ternyata di sini mutlak FT dikurang FS yang terbesar lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Jadi kita buat kesimpulan, yaitu karena mutlak FT dikurang FS kurang dari F tabel, maka HO diterima. Jadi data nilai UTS matematika berdistribusi normal. Baiklah, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan tentang normalitas Kolmogorov, nilai UAS dan nilai UTS yang saya buat. Selanjutnya 65. Di sini kita buat dahulu HO-nya yaitu rata-rata penelitian terhadap nilai UAS matematika adalah 65.
HA-nya rata-rata penelitian terhadap nilai UAS matematika adalah bukan sama dengan 65. Di sini HO-nya mu-nya sama dengan 65. H1-nya bukan sama dengan 65. Rata-rata di sini yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan average. Data nilai UAS kita masukkan, tutup kurung, enter. Simpangan bakunya sama dengan STDF. Masukkan lagi data nilai UAS-nya, tutup kurung, enter. N-nya itu ada 30. T hitungnya yaitu sama dengan buka kurung rata-rata dikurang 65, tutup kurung, dibagi buka kurung S dibagi SQRT dikali N, tutup kurung, enter. Nah, jadi kita sudah dapat nilai dari T hitung. Untuk T tabelnya yaitu sama dengan tin V 0,05 29,29, di mana 0,05 ini taraf signifikan dan 29 ini adalah derajat kebebasan. Selanjutnya yaitu nomor 5, HO diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Kesimpulan, karena T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka rata-rata penelitian terhadap nilai UAS matematika adalah 65. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mencari arah kiri untuk nilai UTS. Sama seperti dua arah tadi, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu HO-nya kita buat rata-rata penelitian terhadap nilai UTS matematika lebih dari 65. Sama dengan 65. Untuk HA-nya yaitu rata-rata penelitian terhadap nilai UTS matematika kurang dari 65. Di sini kita ubah warna hurufnya supaya lebih jelas. HO-nya yaitu mu lebih dari sama dengan 65 dan H1-nya yaitu mu kurang dari 65. Rata-ratanya sama dengan average
nilai UTS kita masukkan, tutup kurung, enter. Untuk simpangan bakunya stdf, kita masukkan juga nilai UTS-nya, tutup kurung, enter. Untuk N-nya itu 30, T hitungnya sama seperti yang dua arah tadi, sama dengan buka kurung, rata-rata dikurang 65, tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, S, dibagi SQRT, N, tutup kurungnya 2, enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan T hitungnya. Sekarang kita mencari T tabel, itu sama dengan tin V (0,05 titik koma 29), tutup kurung. Nah, di sini sudah kita dapatkan T hitung dan T tabelnya. Yang kelima, HO diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Di sini kita bikin kesimpulan karena T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka HO diterima. Jadi rata-rata penelitian terhadap nilai UTS matematika lebih dari sama dengan 65. Oke, kita ubah dulu warna hurufnya supaya lebih jelas. Nah, di sini sudah kita dapatkan T sampel uji arah kiri dengan data 30, nilai UAS dan nilai UTS. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan tentang T sampel. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan tentang korelasi, regresi, normalitas, homogenitas, dan T sampel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.